Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 5 yaitu tata kelola informasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang tata kelola TI. Definisinya yaitu suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya. Oke. Nah, tata kelola TI ini itu adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TI dengan dukungannya untuk mencapai tujuan institusi dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesepakatan yang ditawarkan oleh TI. Nah, pengendalian penggunaan terhadap sumber daya TI ini itu dapat mengelola risiko-risiko yang terkait dengan TI. Oke. Tata kelola TI untuk teknologi informasi itu bukan bidang yang terpisah dari pengelola perusahaan, melainkan itu dia komponen pengelolaan perusahaan secara keseluruhan dengan tanggung jawab yang utama. Nah, tanggung jawab utama itu di sini ada 5 poin. Yang pertama itu memastikan kepentingan stakeholder diikutsertakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Tanggung jawab yang kedua itu memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan. Nah, tanggung jawab yang ketiga itu memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur, serta memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya, serta tanggung jawab yang kelima atau yang terakhir itu memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu adalah kelima tata kelola IT. Oke. Nah, pentingnya kenapa tata kelola IT perlu dibuat di sini untuk di lingkungan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi, tata kelola TI itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai dengan kenyataannya. Oke. Nah, di sini ada pihak perusahaan yang selalu berharap agar perusahaannya itu dapat memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Yang kedua, itu penguasaan atau menggunakan TI untuk mendatangkan keuntungan dan menerapkan TI itu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani risiko TI. Oke. Itu pentingnya tata kelola TI. Nah, pengabaian jika ada yang mengabaikan tata kelola TI, jadi tata kelola TI yang dilakukan secara tidak efektif akan menjadi awal terjadinya pengalaman buruk yang dihadapi perusahaan tersebut. Nah, dari pengalaman buruk tersebut nanti akan memicu munculnya fenomena investasi TI yang tidak diharapkan. Nah, investasi TI yang tidak diharapkan itu apa aja? Yang pertama itu kerugian bisnis, kekurangan reputasi, dan melemahkan posisi kompetensi. Terus ada tenggang waktu yang terlampaui. Di sini biayanya mungkin lebih tinggi dari diperkirakan. Terus ada efisiensi dan proses inti perusahaan. Jadi sini nanti terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan TI serta kegagalan dari inisiatif TI untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan. Nah, itu adalah kerugian-kerugian jika mengabaikan tata kelola TI. Ada manfaat tata kelola TI. Manfaat tata kelola TI ini untuk mengatur penggunaan TI dan memastikan kinerja TI sesuai dengan tujuan atau fokus dari area tata kelola TI tersebut. Nah, ini ada manfaat-manfaat tata kelola TI itu ada 4 ya. Yang pertama, kesesuaian TI dengan organisasi dan realisasi keuntungan yang dijanjikan. Yang kedua, manfaatnya itu pengguna TI akan memungkinkan organisasi memaksimalkan manfaat dan memperbesar peluang.
Yang ketiga, pertanggungjawaban dalam menggunakan sumber daya TI. Dan yang terakhir, manfaatnya itu adalah manajemen yang sesuai dengan risiko yang berkaitan dengan TI. Nah, itu adalah ada 4 manfaat tata kelola TI. Fokus utama area tata kelola TI. Nah, di sini untuk fokus utama itu ada 5 ya. Yang pertama berfokus pada strategi alignment, yang kedua berfokus pada value delivery, yang ketiga fokus pada resource management, yang keempat fokus pada risk management, dan yang kelima untuk performance maintenance. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk strategi alignment atau penyelarasan strategi, di sini itu memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan TI dengan cara menetapkan serta memelihara kesesuaian operasional TI dengan operasional organisasi. Nah, itu adalah strategi alignment atau penyelarasan strategi. Oke. Untuk value delivery, itu artinya penyampaian nilai. Penyampaian nilai ini berfokus dengan pelaksanaan proses TI agar proses tersebut sesuai dengan siklusnya. Siklusnya itu mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI itu akan memberikan manfaat yang diharapkan, serta penggunaan biaya. Jadi pada akhirnya TI itu dapat mencapai hasil yang diinginkan. Nah, itu adalah penyampaian nilai. Oke. Terus ada istilah resource management. Resource management itu artinya adalah pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya ini berfokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya TI. Jadi sini yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Oke, terus ada risk management. Risk management itu pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko ini untuk melaksanakan pengelolaan terhadap resiko. Jadi di sini nanti dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya resiko. Seperti itu. Terus yang terakhir, performance insurance. Ini adalah pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana serta pemanfaatan sumber daya, kinerja proses, penyampaian layanan, sampai dengan penyampaian hasil yang diinginkan. Nah, itu adalah kelima dari fokus utama area tata kelola TI. Oke. Nah, ini ada model tata kelola teknologi informasi. Di sini modelnya itu ada 4 ya. Ada IT Infrastructure Delivery atau disingkat dengan ITIL, terus ada ISO, terus ada COSO, dan yang keempat itu ada Control Objective for Information dan Related Technology atau yang disebut dengan COBIT. Nah, ini COBIT ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, kita bahas yang satu-satu dulu, yaitu IT Infrastructure Delivery. Nah, atau disingkat dengan ITIL. Ini dikembangkan oleh the Office of Government Command atau OGC. Nah, dia itu adalah suatu badan di bawah pemerintahan Inggris. Dia bekerja sama dengan IT Service Management atau Forum di British Standard Institute. Nah, ITIL ini dikembangkan oleh Office Government, suatu badan itu merupakan suatu framework pengelolaan layanan IT, ya. Di sini yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. ITSM ini memfokuskan ada 3 tujuan. Yang pertama, menyelaraskan layanan TI. Yang kedua, memperbaiki kualitas layanan TI. Dan yang ketiga, menguasai biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Nah, standar ITIL ini berfokus pada pelayanan customer. Jadi tidak sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ISO. ISO ini dikembangkan oleh the International Organization for Standardization dan International Technical Commission. Nah, ini ada 3 tujuan elemen untuk keamanan informasinya. Yang pertama itu ada
confidentiality. Itu memastikan bahwa informasi itu hanya didapat atau diakses oleh yang berhak saja. Dan yang kedua integrity, itu menjaga akurasi. Dan availability, itu memastikan bahwa user yang terorganisasi mendapatkan akses kepada informasi dan aset yang berhubungan dengan ketika memerlukannya. Oke, yang ketiga, COSO atau COSO. Ini kependekan dari Committee of Sponsoring Organisasi of the Treatway Commission. Jadi di sini itu sebuah organisasi di Amerika yang berdedikasi meningkatkan kualitas pelaporan finansial, mencakup etika bisnis, kontrol internal, dan governance. Nah, untuk COSO framework ini itu ada 3 dimensi. Yang pertama itu komponen kontrol COSO itu mengidentifikasi ada 5 komponen kontrol. Yang pertama itu kontrol internal ya, itu ada monitoring, informasi, kontrol activities, risk assessment, dan yang kelima kontrol environment. Nah, itu adalah komponen kontrol untuk COSO. Terus untuk sasaran kontrol internal. Sasaran kontrol internal ini dikategorikan menjadi beberapa area. Yang pertama itu ada operasional. Terus ini adalah untuk mencapai sasaran bisnis yang juga meliputi tujuan performasi dan keuntungan. Terus ada financial reporting. Ini itu untuk anggaran finansial yang dapat dipercaya seperti itu. Dan yang terakhir itu ada complaint atau pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya. Nah, itu adalah sasaran kontrol internal. Terus untuk unit atau aktivitas terhadap organisasi. Jadi dimensi ini itu mengidentifikasikan unit atau aktivitas pada organisasi yang menghubungkan kontrol internal. Nah, kontrol internal sendiri itu menyangkut keseluruhan organisasi dan semua bagian-bagian. Kontrol internal ini seharusnya diimplementasikan terhadap unit-unit dan aktivitas si organisasi tersebut. Dan yang keempat itu ada kontrol objektif for informasi dan related teknologi. Nah, ini atau disingkat dengan COBIT. COBIT ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. COBIT from dikembangkan itu di IT Government Institusi, itu yaitu sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan IT yang berbasis di Amerika Serikat. COBIT sendiri ini ada 4 domain. Yang pertama itu ada planning, yang kedua itu ada implementasi, yang ketiga itu ada delivery, dan yang keempat itu ada monitoring. Nah, ini adalah model tata kelola yang ada di teknologi informasi. Oke. Terus ada model tata kelola teknologi informasi ya. Ini tadi ada planning organisasi, terus ada implementasi, terus ada delivery atau support, dan monitoring. Oke, untuk planning dan organisasi, domain ini tuh menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu ada implementasi. Implementasi ini domainnya itu menitik beratkan pada proses pemeliharaan, pengadaan dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga delivery atau support. Domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya. Dan untuk monitoring, itu domainnya itu menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada sebuah organisasi. Nah, ini adalah model tata kelola teknologi informasi. Oke. Model tata kelola teknologi informasi. Nah, sini kita bahas tentang COBIT. COBIT itu mempunyai model kematangan untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian ya atau scoring. Sehingga suatu organisasi itu dapat menilai proses-proses TI yang dimiliki dari skala non-eksisten sampai dengan optimis. Jadi di sini skalanya itu dari 0 sampai dengan 5. Nah, ini adalah model tata kelola menggunakan COBIT. COBIT itu mempunyai ukuran-ukuran. Yang pertama itu ada Strategic Success Factor atau disingkat dengan CSF. Itu artinya mendefinisikan. Yang kedua Key Goal Indicator atau KGI itu mendefinisikan, dan yang ketiga Key Performance Indicator atau KPI itu mendefinisikan.
Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk CSF, hal-hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan manajemennya, sehingga dapat mengontrol proses-proses TI di organisasinya. Untuk KGI, itu ukuran-ukuran yang dapat memberikan gambaran pada si manajemen, apakah proses-proses TI yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. Nah, KGI sendiri itu biasanya berbentuk kriteria informasi. Informasinya itu tentang ketersediaan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan bisnis. Terus tidak adanya resiko integritas dan kerahasiaan. Terus ada efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan, serta konfirmasi reliabilitas, efektivitas, dan compliance. Nah, itu untuk KGI. Oke, untuk KPI, itu ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses TI itu dilakukan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. KPI sendiri biasanya berupa indikator kapabilitas itu atau pelaksanaan dan kemampuan sumber daya TI. Nah, ini adalah model tata kelola teknologi informasi untuk COVID ya. Jadi di sini ada ukuran-ukurannya, yaitu ada CSF, KGI, dan KPI. Oke, untuk pertemuan 4 sudah selesai. Pertemuan 5 sudah selesai. Nah, ini ada soal-soal latihan. Nanti akan saya share di e-learning-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.